Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4 dari mata kuliah Komputer dan Pengembangan Lab Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang database atau biasa disebut basis data. Apa itu basis data? Basis data atau biasa disebut dengan database. Ini dapat dibayangkan sebagai lemari arsip, yang dimana lemari arsip itu semacam beberapa mempunyai laci, yang dimana data tersebut disimpan secara rapi. Apa yang dilakukan jika memiliki lemari arsip, yaitu memberi sampul, memberi nomor menempatkan menurut urutan tertentu. Basis data juga sebagai penelusuran data mudah sehingga mempercepat dalam mendapatkan informasi. Jika data-data sudah disimpan dalam lemari arsip yang ada beberapa laci disimpan di situ, maka mempermudah kita untuk mencari informasi tersebut. Yang selanjutnya, konsep dasar basis data. Nah, kalau semacam ini dipecah basis dengan data. Basis itu yang berarti markas atau gudang, tempat bersarang atau tempat berkumpul, yang dimana data-data tersebut mempunyai markas. Tidak mungkin juga kalau data dibiarkan saja begitu. Ya. Yang apalagi ya, data itu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Misalnya data itu seperti buku gitu. Buku yang disimpan dalam lemari, seperti halnya juga data yang disimpan dalam basis. Contoh, manusia itu bisa pegawai, bisa siswa, bisa pelanggan, bisa selain dan sebagainya gitu. Kemudian barang, lalu hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, kombinasinya. Selanjutnya basis data. Pengertian basis data. Yang merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Jadi, kumpulan data itu mempunyai relasi satu sama lain. Relasi itu ditunjukkan dengan kunci atau key dari tiap file yang ada. Berarti setiap file di dalam tabel tersebut, tabel itu pasti mempunyai kunci yang dimana untuk relasinya
jika disatukan. Selanjutnya prinsip utama dan tujuan basis data. Prinsipnya sebagai pengaturan data dengan tujuan utama fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan data kembali. Tujuannya sebagai efisien, yang dimana meliputi speed, dan akurasi. Menangani data dalam jumlah besar, kebersamaan pemakaian, shareability, meniadakan duplikasi, dan inkonsistensi data. Karena basis data juga mempunyai yang biasa disebut hierarki data, yang dimana menyusun dalam struktur bentuk data. Ada juga yang semacam pengertian basis data. Ini kan mempunyai kumpulan data yang saling berhubungan. Ada juga sih basis data itu yang pengertiannya gini. Basis data adalah salah satu mata pelajaran paket rekayasa perangkat lunak. Jadi, ini basis data itu dipelajari juga anak SMK. Sebenarnya sih bukan rekayasa perangkat lunak saja yang mempelajarinya. TKJ juga, multimedia juga. Karena konsep dasar basis data itu mempunyai seperti pengertian basis data, manfaat basis data, operasi basis data, persyaratan basis data, sistem basis data, komponen sistem basis data. Hierarki juga mempunyai seperti bit, byte, field, record, file, dan yang terbesar itu database. Semacam basis data. Basis data itu biasanya kami menggunakan Microsoft Office Access yang warna merah gitu. Itu biasa kami membuatnya basis data. Dan juga basis data, kalau misalnya Microsoft Access bisa juga menghubungkan dengan Microsoft Visual Basic 6 maupun 10. Tapi yang lebih mudahnya itu 6. Menghubungkan dengan semacam MySQL bisa. Tapi kembali lagi dengan user atau pengguna, enaknya tuh terletak di mana. Kalau misalnya Microsoft Access dipakai, dihubungkan dengan aplikasi apa misalnya. Kalau saya secara pribadi, enaknya tuh misalnya membuat data gitu. Enggak mempersulit di akses sih, cuman membuat file doang. Lalu nanti dihubungkan dengan Microsoft Visual Basic 6. Di situ buatlah perancangan semacam buat datanya, database-nya, buat tabelnya. Karena menerima semua perangkat. Mungkin
Kalau sebenarnya Visual Basic 10 tuh bisa, cuman lumayan berat. Windows 7 panas sih, enggak, hampir tak bergerak dibuatkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.